memancarkan kemuliaan Tuhan, karena kami diciptakan seturut, segambar dan serupa dengan Tuhan, sebuah karya agung yang Tuhan berikan kepada kami. Namun kami gagal oleh karena hidup kami dihancurkan oleh dosa. Tapi kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, Engkau datang menolong kami untuk memulihkan gambar dan rupa Allah di dalam hidup kami, sehingga terpancar kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami membutuhkan pertolongan Tuhan, juga pertolongan dengan kebenaran firman Tuhan untuk memperbaharui kami, menguduskan kami, dan juga menuntun langkah hidup kami, supaya kami makin hari makin serupa dengan Kristus. Tolonglah semua kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami rindu bahwa hikmat, kuasa, konsentrasi, ketenangan, dan kekuatan Tuhan berikan kepada kami. Juga hamba-Mu di dalam berbagai kelemahan dan keterbatasan, kiranya Tuhan menolong, menguduskan, dan mengurapi dengan kuasa Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh hanya terarah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menantikan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Ya, bersyukur hari ini sudah tanggal 26 ya. Enggak terasa sudah mau berakhir tahun ini. Tinggal berapa hari lagi kita meninggalkan bulan Oktober, dan kita mengingat peristiwa reformasi yang besar di dalam kehidupan gereja kita, dan gereja Protestan, dan juga event yang penting juga bahwa gereja kita GKPKR di bulan ini ada 2 gereja yang berulang tahun. GKPKR yang ada di Lauje berulang tahun yang keberapa? Yang keempat, tanggal 31 Oktober. GKPKR Denpasar ulang tahun yang ketiga, tanggal 30 Oktober. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita buka firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil dari bagian yang Bapak Ibu sudah fasih tahu ceritanya, dari Injil Yohanes pasal yang ke-8. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 tentang perempuan yang berzina. Kita mulai membaca dari ayat pasal 7 ayat 53, selanjutnya sampai ayat yang ke-11. Kita membaca bergantian ya, membaca bergantian. Nanti singer bantu saya dengan mic. Kaum wanita akan membacakan ayat yang ke-53 bagian pertama, kemudian kaum pria mulai ayat yang pertama. Kita baca secara bergantian. Silahkan singer bantu dengan mic. Saya bacakan judulnya, kaum wanita mulai ayat yang ke-53, pasal 7 ayat 53, kemudian kaum bapak ayat yang pertama, terus bergantian ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Perempuan yang berzina, 1, 2, 3. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya.
Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Sama-sama. Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sampai sejauh ini firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, yang merenungkan, dan juga yang melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu hadiah ulang tahun Ibu Envi hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, tema kita hari ini adalah hati nurani, atau kadang kita sebut dengan suara hati, dan berbagai istilah yang kita pakai. Menurut Bapak Ibu, bagaimana perasaan atau bagaimana sikap manusia modern terhadap perbuatan dosa? Atau pada zaman kita ini bagaimana sikap kita terhadap dosa? Apakah kita makin takut berbuat dosa atau makin merasa bahwa berdosa itu seperti hal yang biasa atau bisa dikompromikan? Coba pikir sebentar, bagaimana sikap kita, pendapat kita, pengetahuan kita di tengah pengalaman kita terhadap perbuatan dosa. Bagaimana dengan korupsi? Apakah makin menurun? Atau orang makin menjadi-jadi, padahal banyak contohnya. Bagaimana dengan penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, hal-hal yang berkaitan dengan kekudusan hidup? Ya, seperti yang sampaikan beberapa minggu yang lalu, ya, penyakit HIV/AIDS. Mungkin Bapak Ibu ikuti perkembangan terakhir kegelisahan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur karena dia merambah ke dunia pelajar. Ya, ini hal yang serius sebenarnya untuk kita perhatikan, untuk kita pikirkan. Bahkan menurut berita itu dikatakan di kalangan sekolah menengah pertama. Ya. Dan ini bukan hal yang biasa Bapak Ibu sekalian, ini harus serius untuk menjadi pergumulan kita sebagai gereja Tuhan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Karena dosa itu seringkali orang merasa sebagai sesuatu yang kita menganggap sebagai sesuatu yang lemah ya, lemah. Jadi makin lemahnya rasa bersalah terhadap sebuah perbuatan dosa, makin minim rasa itu. Makin terbiasa kita melakukan sebuah dosa, makin rasa nyaman mungkin kita lakukan. Bahkan kadang-kadang kita lakukan bukan hanya secara pribadi, tetapi melibatkan banyak orang. Ya. Ada sebuah pergeseran di tengah-tengah masyarakat. Saya mendengarkan juga beberapa tinjauan dari rekan hamba Tuhan, pergeseran dari masyarakat yang berdosa ke masyarakat yang sakit. Sebuah pergeseran nilai-nilai yang terjadi ada sekarang ini. Contohnya, misalnya kalau orang melakukan perbuatan lesbian, homoseksual, tidak lagi ditinjau sebagai satu perbuatan dosa, tapi dianggap itu adalah masalah karena ada sesuatu, entahkah secara genetik, entahkah secara psikologi dan lain sebagainya. Jadi dimaklumi sebagai sebuah perbuatan atau pergeseran. Jadi masyarakat tidak lagi merasakan bahwa itu adalah perbuatan dosa. Bahkan gereja-gereja ada yang kompromi dengan nilai-nilai tersebut, nilai-nilai lesbian, LGBT, dan segala macam. Dan dianggap itu hal yang biasa. Tetapi hal ini adalah hal yang serius yang sedang kita hadapi. Tidak usah jauh-jauh, itu di antara masyarakat kita yang ada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya yakin Bapak Ibu tahu data-data tentang hal tersebut. Ini bukanlah hal yang lumrah, bukan hal yang biasa. Jadi nilai atau rasa bahwa itu adalah sebuah kesalahan itu sudah mulai menurun. Kemudian yang kedua yang menyebabkan bahwa hal itu dianggap biasa ialah karena hilangnya kesadaran akan kekudusan Allah, kemahahadiran Allah, kekudusan Allah. Allah yang membenci dosa itu kita anggap sebagai sesuatu yang tidak seperti yang sebenarnya. Coba kalau misalnya Allah itu hadir sama seperti masa perjanjian lama, berbuat dosa langsung mati gitu. Bapak Ibu kepinginnya Allah bertindak seperti pola di perjanjian lama atau di masa sekarang, berbuat dosa mati. Kira-kira di sini hidup semua enggak?
Sedikit salah mati gitu, dihantam. Prinsipnya tetap sama, bukan Allah tidak berubah, kekudusan Allah tetap adalah kekudusan. Tapi kesadaran kita akan kekudusan Allah itu yang berkurang. Kita cenderung lebih takut polisi dibandingkan takut Tuhan, bukan? Betul tidak? Di sini tidak ya. Tidak punya SIM masih enak kita jalan, bukan? Tapi kalau ada polisi kita menyimpang. Oke? Tidak pakai helm enak aja. Tapi kalau ada polisi baru kita takut. Padahal kalau kita melatih hati nurani kita, sebenarnya kita sudah salah. Ya. Tidak pakai seat belt, lebih baik seat beltnya ditusuk pakai besi itu samping. Ya. Kalau di Bali kena kita karena sudah tilang elektronik itu. Di sini masih banyak toleransi rupanya ya. Ya, ditusuk-tusuk itu enak ya, karena kebiasaan gitu ya, kebiasaan tidak pakai. Padahal itu diciptakan, dibuat untuk supaya kita aman. Jadi ada pergeseran-pergeseran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagian yang berikutnya, mengapa dosa itu dianggap seperti hal biasa? Karena nilai-nilai sekularisasi dan juga pluralisme. Bagian ini beranggapan bahwa kepercayaan kepada Tuhan itu hanya satu bagian. Kamu boleh percaya kepada Allahmu, Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir. Itu urusanmu, bukan urusanku. Dalam dunia pluralisme juga seperti itu. Banyak jalan menuju Roma. Kebenaranmu, urusanmu, bukan jangan mengganggu urusan orang lain. Jadi kebenaran kita yang kita sebut sebagai kebenaran mutlak itu bukanlah sebuah kebenaran, itu mutlak bagi kamu. Inilah kondisi kita yang ada sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Bisa kita aplikasikan di dalam berbagai segi di dalam kehidupan kita. Contoh praktisnya misalnya, sekarang kalau Bapak Ibu membuka AI, ChatGPT dan lain sebagainya, orang yang kerasukan itu tidak dianggap sebagai dirasuk setan, tetapi ada perubahan apa di dalam otaknya. Nanti tanya sama AI akan jawab, itu karena ada perubahan segala macam yang terjadi di otaknya. Tidak lagi dianggap sebagai orang yang kerasukan. Jadi dianggap bahwa orang itu dipengaruhi oleh kuasa gelap, itu nilainya sudah rendah. Dan kita tidak menganggap bahwa itu adalah intervensi kuasa gelap di dalam hidupnya. Menarik, nanti bulan November Dr. Andik Wijaya ya, Ibu Ida ya, Andik kalau nggak salah, itu mengadakan 6 kali sesi tentang AI yang mempengaruhi anak-anak remaja menuju kepada bunuh diri segala macam. Ada 6 kali sesi. Jadi berbagai hal yang menuntun sampai kepada hal tersebut. Ya, pengaruh-pengaruh negatifnya. Dia meneliti dari sisi medis, pandangannya sebagai seorang dokter, dan melihat hal itu, dan itu sangat bagus sekali, sangat menarik. Saya anjurkan untuk kita belajar sekarang, melihat situasi yang ada. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang berada dalam kondisi dunia yang tidak baik-baik saja. Sekarang kita melihat bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Di dalam teks yang kita baca, dikatakan pada waktu itu Yesus sedang berada di satu tempat setelah peristiwa perayaan hari raya roti tidak beragi, atau pondok daun. Pada waktu itu perayaan itu dilaksanakan kurang lebih 7 hari. Di dalam catatan ayat yang ke-53 dikatakan setelah peristiwa itu, orang yang datang yang berkumpul di Yerusalem, mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Kemudian pagi-pagi benar ia berada di bait Allah, dan dikatakan seluruh rakyat datang kepadanya dan ia mengajar mereka. Waktu Yesus sedang mengajar, orang banyak yang hadir setelah hari raya tersebut, terjadi sebuah peristiwa yang di luar dugaan, ada gangguan. Dikatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang untuk mencobai Yesus. Kata mencobai ini Bapak Ibu sekalian diterjemahkan adalah sebuah upaya yang disengaja, penuh dengan permusuhan. Kemudian ini adalah upaya yang sangat licik, tujuannya untuk menjebak. Ya, Bapak Ibu sekalian,
Ini sangat mengerikan sekali, bukan hal yang sepele. Yang melakukan ini bukan orang biasa, bukan tokoh politik, tetapi tokoh agama. Iya. Ingat, saya ulangi sekali lagi, yang melakukan ini bukan tokoh politik, bukan aparat keamanan, bukan orang biasa, tetapi yang melakukan, yang mencobai Yesus ini adalah tokoh agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka datang dengan tujuan untuk menjebak Tuhan Yesus. Jebakan ini jebakan yang sangat licik sekali, penuh dengan kebencian, Bapak Ibu sekalian. Jebakannya, mereka membawa seorang wanita yang tertangkap basah melakukan perzinahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mencoba mencari anak wanita yang ditangkap ini umurnya berapa. Alkitab tidak mencatat ya. Kalau di dalam terjemahan yang baru disebutkan ibu begitu ya. Tapi kalau terjemahan bahasa Yunaninya, para penafsir mula-mula mengatakan anak itu sangat muda. Bahkan disebutkan ada seorang penafsir yang sangat kuat sekali, dia berkata umurnya itu tidak terlalu tua dan ini sangat muda sekali, 12 tahun ke atas. Ini sengaja dijebak, disengaja direkayasa untuk betul-betul untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, banyak hal-hal yang janggal dalam hal menjebak Tuhan Yesus ini. Coba kita perhatikan di dalam Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-10. Di dalam Imamat pasal 20 ayat yang ke-10, saya bacakan buat kita. Mungkin ada yang kurang jelas bisa melihat. Di sini dikatakan, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Jadi yang dihukum siapa? Siapa? Laki-laki dan perempuannya. Yang dibawa siapa? Cuma perempuan. Adil enggak? Berikutnya saya baca di dalam Ulangan pasal 22 ayat 22 sampai 24. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati gadis itu, karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesama manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu di tengah-tengahmu. Dua-duanya ya yang dihukum. Jadi yang dibawa, yang ketangkap basah siapa? Yang wanitanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian berikutnya, kita lihat slide berikutnya. Alasan mereka mencobai Tuhan Yesus. Sederhana, Bapak Ibu pasti mengetahuinya. Karena pada waktu itu popularitas Tuhan Yesus, kalau dalam bahasa kita sekarang itu lagi viral-viralnya. Melakukan mujizat, melakukan pengajaran yang luar biasa. Banyak sekali pengikutnya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua tadi, kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, pasal 8 ayat yang kedua dikatakan demikian. Pagi-pagi benar berada di bait Allah, seluruh rakyat datang kepadanya dan duduk dan ia duduk mengajar mereka. Yang datang itu seluruh rakyat, bukan sebagian, tapi orang banyak datang kepada Tuhan Yesus. Ini dosa apa? Iri hati. Iri hati ini sangat mematikan Bapak Ibu sekalian. Iri hati ini adalah dosa pertama anak dari Adam dan Hawa. Karena iri hati, Kain membunuh Habel. Bukan Habel Tanio ya, Habel. Belum ada marganya waktu itu. Habel masih hidup sampai hari ini. Ya.
Bapak Ibu sekalian, orang yang iri hati itu pasti akan menggunakan berbagai cara. Cara yang licik, cara yang mematikan. Apapun digunakan, yang penting orang yang dibenci itu hancur. Yang penting orang yang dibenci itu kalah. Yang penting dia akan tersingkir dan lain sebagainya. Kadang kita lupa, tadi yang melakukan ini adalah para pemimpin agama ahli Taurat dan orang Farisi. Kita juga bisa melakukannya kalau kita sudah iri dengan sesuatu, dengan orang lain. Yang kedua ialah karena mereka meragukan tentang kerabian Tuhan Yesus atau kenabian Tuhan Yesus. Karena menurut kebiasaan di kalangan bangsa Yahudi, seorang yang menjadi rabi adalah seorang yang belajar. Tetapi Tuhan Yesus tidak diajar oleh siapapun juga, tetapi dia memiliki hikmat untuk mengajar. Coba Bapak Ibu lihat di pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat kita sekalian, pasal 7 ayat yang ke-15, dikatakan demikian. Maka heranlah orang-orang Yahudi itu dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Tanpa belajar. Jadi Bapak Ibu bayangkan ini pencobaan, mencobai dengan tujuan licik, karena mereka sangat terganggu dengan kehadiran Tuhan Yesus. Dia belum rabi. Dia belajar dari mana? Memang dia berhikmat, memang dia pintar, memang dia brilian, memang dia bijaksana. Bapak Ibu sekalian, inilah tradisi yang mempengaruhi pemikiran para ahli Taurat dan orang Farisi, sehingga mereka meragukan bahwa Tuhan Yesus adalah seorang rabi. Makanya mereka berpikir bagaimana caranya untuk mencobai Tuhan Yesus. Dan mereka membuat sebuah jebakan yang menurut mereka sangat-sangat jitu, tetapi tidak lengkap. Sangat-sangat jitu, penuh dengan kebencian, tapi melupakan sebenarnya bahwa mereka itu ahli Taurat, tapi melupakan kebenaran Taurat yang sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang Taurat, sebenarnya setiap kali mempertimbangkan Taurat harus ada 3 unsur yang ada. Pertama itu adalah keadilan. Yang kedua adalah belas kasihan. Yang ketiga adalah kesetiaan. Jadi ini timpang hanya melihat dari sisi keadilan, menuntut sebuah keadilan. Biasanya orang yang berpikir tentang adil pasti sangat getol dengan hal-hal yang tidak adil. Coba Bapak Ibu lihat di sini, apa yang dikatakan. Kecaman Tuhan Yesus terhadap ahli Taurat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang yang munafik. Sebab perpuluhan dan selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Mereka menangkap perempuan ini tanpa belas kasihan. Yang ada adalah bagaimana keadilan, bagaimana penghukuman itu dilakukan. Dan ini adalah jebakan yang sangat jitu, ya, menjebak Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu. Mereka berpikir Tuhan Yesus tidak tahu. Sama seperti mungkin kita mau menjebak hakim, Pak Deki dengan Ibu Ira. Hakim itu sudah pengalaman, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita menjebak dengan satu sisi, mungkin Pak Deki ketawa aja sambil pegang jenggot. Lo belum tahu, saya udah tahu trik kamu. Nah Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini ya, ketimpangan di dalam memahami Taurat. Jadi sebenarnya para ahli Taurat orang Farisi belum memahami hal tersebut. Belum memahami Taurat. Itu yang nanti asik kita lihat di dalam penggalian di dalam Yohanes ini. Dan di sini kemudian Tuhan Yesus memberikan jawaban. Jawaban Tuhan Yesus ialah Tuhan hanya membungkuk dan menulis dengan jari tangannya di tanah. Mereka kemudian terus mendesak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian menjawab, siapa yang tidak berdosa silahkan lempar duluan.
Kemudian Yesus menulis lagi, membungkuk dan menulis lagi dengan jarinya di tanah. Omong-omong, apakah Bapak Ibu tahu apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus di tanah? Ada? Silahkan ngacung yang tahu. Karena saya nggak tahu, betul saya nggak tahu. Kenapa saya nggak tahu? Karena memang di Alkitab tidak ditulis. Mungkin yang kita tahu adalah ekspresi caranya. Membungkuk. Waktu itu Yesus sedang dikecam. Bapak Ibu sekalian, ini jebakan. Karena kalau Yesus bilang bebaskan, berarti melanggar hukum Taurat. Kalau Tuhan Yesus bilang hukum, berarti dia berhadapan dengan pemerintahan Roma. Karena pemerintahan Roma melarang orang Yahudi untuk melakukan eksekusi hukuman mati. Buah si malakama kalau kita berada dalam posisi itu. Jebakan ini memang perangkap yang sangat jitu sekali untuk menjebak Tuhan Yesus. Kalau kita berada di dalam posisi itu susah Bapak Ibu sekalian. Cuma dua kan? Mereka menggunakan kata bagaimana pendapatmu. Kata itu sangat keras menuju kepada Tuhan Yesus. Taurat berkata hukuman mati. Kalau Yesus berkata lepaskan, itu melanggar hukum Taurat. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang hukum, berarti berhadapan dengan pemerintahan Roma, menentang penjajah pada waktu itu. Sangat jitu sekali. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan membungkuk. Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali. Bapak Ibu yang suami istri, anak dan orang tua pasti mengerti yang disebut dengan gestur ya, bahasa tubuh ya. Coba saya tanya ibu-ibu, tahu nggak kalau suaminya lagi marah tapi nggak ngomong? Tahu nggak? Kalau suaminya lagi marah, tapi nggak ngomong, tahu nggak? Yang tahu angguk. Bapak-bapak tahu nggak kalau suami istrinya lagi marah, tapi nggak ngomong, bahasa tubuhnya tahu nggak? Halo? Jangan pura-pura lah. Anak-anak tahu nggak kalau papanya sudah melotot gini? Tahu nggak? Cucu-cucu tahu nggak kalau oma-oma sudah pelototin begini? Yesus menggunakan bahasa tubuh, dia membungkuk dan menulis di tanah. Berbagai penafsiran mengatakan bahwa membungkuk itu menunjukkan banyak hal. Pertama, Yesus tidak ingin terjebak dengan apa yang mereka lakukan. Sama seperti di dalam Amsal 22. Jangan jawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Tidak terjebak dalam permainannya. Tetapi Yesus membungkuk juga menunjukkan hal yang lain. Bisa menunjukkan kebiasaan di Roma pada waktu itu, bahwa kalau seorang hakim mau menjatuhkan sebuah vonis, maka dia akan menulis. Yang lebih ngeri lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengacu kepada bagian firman Tuhan, itu berbicara tentang penghukuman Allah. Di dalam Alkitab pasti kita sudah tahu ada dua peristiwa lain Tuhan Yesus menulis dengan jarinya. Selain peristiwa di dalam Yohanes pasal 8 ini. Yang pertama adalah waktu menuliskan 10 hukum di batu, yang kemudian dipecahkan oleh Musa karena marah melihat bangsa Israel menyembah lembu emas. Itu hukum yang paten, yang dinyatakan Allah sendiri kepada umat Tuhan pada waktu itu. Kemudian yang kedua di dalam kitab Daniel, waktu Tuhan mau menghukum seorang raja yang sudah lalim sekali. Di situ dituliskan di tembok, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Kesalahanmu sudah dihitung, sudah akan jatuh hukuman.
Dan di dalam Alkitab yang ketiga, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ini. Menuliskan sesuatu, kalau Allah dengan jarinya, itu menandakan sesuatu yang sangat serius, harus diperhatikan. Dan ini berbicara tentang penghukuman Allah. Tetapi sayang ahli Taurat dan orang Farisi masih tidak nangkap juga akan peristiwa itu. Sehingga Yesus harus ngomong, barang siapa yang tidak berdosa, silahkan duluan lempar. Silahkan lempar duluan. Kalau itu ditaruh di gereja kita, orang yang berzina itu, siapa yang mau lempar duluan? Kemudian saya tulis di situ, ayat firman Tuhan. Siapa yang merasa tidak berdosa, silahkan lempar duluan. Kemudian satu-satu pergi. Dan Alkitab mencatat, menarik ya, mulai dari yang paling muda, bukan? Betul? Salah, dari yang paling tua. Yang pulang pertama, yang paling tua dulu. Unik juga ya, Alkitab berkata dari yang tua dulu. Iya, kalau yang tua itu ada kemungkinan sudah paling banyak dosanya. Iya. Kemungkinan. Saya tidak tahu mengapa yang paling tua duluan, tapi satu persatu mulai dari yang tertua. Mungkin kesadarannya sudah lebih baik daripada yang lebih muda, bisa jadi. Iya. Pulang. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kalau kita memperhatikan bagian ini adalah kesempatan di mana Tuhan Yesus memberi ruang untuk hati nurani berbicara. Jadi Tuhan Yesus tidak menjawab terhadap jebakan itu. Tuhan Yesus menulis di tanah. Kemudian dengan mengungkapkan satu kata, Tuhan Yesus sebenarnya mengharapkan bahwa hati nurani mereka berbicara. Karena Tuhan Yesus mengenal mereka, mengerti mereka. Iya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memahami isi hati dan tujuan, motivasi mereka. Sedikit saya berikan contoh. Minggu lalu kan Ibu Reni bicara tentang janda miskin yang kasih 2 peser itu. Bapak Ibu pikir nggak sih kenapa Tuhan Yesus kok tahu ya orang ngasih di situ di tempat persembahan itu? Apakah tempatnya terbuka segala macam? Kok tahu ya? Yang 2 peser tahu, yang dikasih orang kaya itu tahu. Dari mana Tuhan Yesus tahu? Ada 2 sisi menurut para ahli teologi. Pertama itu Tuhan Yesus melihat kebiasaan pada waktu itu. Kalau cara orang di Bait Allah memberi persembahan kita terapkan di sini, mungkin Bapak Ibu keberatan. Kita berapa jenis persembahan di sini? Yang hari Minggu berapa? 3 ya. Amplop merah, biru, kemudian misi. Kalau kita tambah bagaimana? Bapak Ibu setuju? Saya yakin bendahara akan setuju. Pada waktu itu persembahan diberikan itu di pelataran wanita, Bapak Ibu sekalian. Jumlahnya bukan 3, 13. Setuju Pak Febri? 13. Kemudian pada waktu itu ngasih uangnya bukan seperti kita di amplop. Ini kan tujuannya supaya kita doakan, supaya rapi, karena kita memberi untuk Tuhan. Pada waktu itu ngasihnya pakai koin. Orang kaya biasanya kuenya itu nilainya lebih besar dan biasanya bunyinya lebih nyaring pada waktu dimasukkan. Bentuk kantong persembahannya itu seperti trompet pada waktu itu. Waktu dimasukkan kedengaran bunyinya ting. Sedangkan milik janda miskin itu paling kecil. Paling kecil. Biasanya kalau uang yang paling kecil dimasukkan jatuh nyaris tak terdengar. Jadi Tuhan Yesus itu peka, bisa membedakan nada C, D, E, F, itu peka gitu. Jadi kepekaan musiknya bagus juga. Sama seperti mungkin Bapak Ibu masuk mobil Mercy dengan masuk mobil Avanza, Bapak Ibu bisa bedakan bunyi pintunya. Mercy, Mercedes-Benz itu diciptakan setiap orang keluar masuk bunyinya C sama dengan Do. Diciptakan luar biasa, sampai kepada bunyi pintunya pun nadanya diperhatikan. Kalau angkot atau Avanza, buak bunyi gitu.
itu nada tenor tertinggi, atau bass, atau yang di tengah-tengahnya bariton ada di situ. Kadang-kadang orang yang kecil tapi bantingannya keras. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi waktu itu Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk hati nurani berbicara kepada mereka. Betulkah kamu ahli Taurat dan ingin menghakimi orang? Karena sesungguhnya para ahli Taurat dan orang Farisi sendiri, mereka mencoba menutupi hati nurani mereka karena kebencian, karena ketidaksukaan, karena meragukan kenabian dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu bayangkan, kebenaran ditutup karena kebencian, karena iri hati. Dan di situ Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada mereka untuk sungguh-sungguh melihat bagaimana hati mereka berbicara dengan jujur, bahwa mereka menuduh orang bersalah padahal mereka sendiri bersalah, padahal mereka sendiri melakukan perbuatan lebih keji, padahal mereka sendiri pada ahli Taurat hanya menuntut keadilan, tidak ada belas kasihan, tidak ada kesetiaan, tidak ada ibadah yang benar. Mereka menuntut orang lain untuk melakukan, sementara mereka sendiri melanggar, pelanggaran mereka jauh lebih besar daripada perempuan yang berzina ini. Tuhan Yesus membungkuk di tanah untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk betul-betul hati nurani mereka berbicara. Bapak Ibu sekalian, hati nurani itu berbicara tentang adanya, kalau para ahli menuliskan berkata, ahli etika, itu seperti sebuah instansi atau lembaga yang ada di dalam diri kita, yang tidak pernah kompromi dengan kita. Salah ya salah, benar ya benar. Dia hadir untuk menghakimi seluruh perbuatan kita. Tapi hati nurani manusia berdosa itu sudah rusak. Makanya itu yang perlu dikembalikan. Paulus di dalam pelayanannya secara khusus kepada Timotius selalu mengajarkan, kalau kamu melayani, layanilah dengan setulus hati dan dengan hati nurani yang murni. Dia selalu dia mementorin rekan sekerjanya, anak rohaninya, selalu menggunakan perkataan kata tulus dan dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Paulus juga, nanti kita lihat bagian terakhir, aku berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama. Bapak Ibu sekalian, hati nurani ini sangat penting sekali untuk kita lakukan. Ada 6 sikap terhadap rasa bersalah. Ini kalau kita bahas cukup panjang. Saya sebutkan dengan singkat saja Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kalau kita berada di dalam rasa bersalah, biasanya yang dilakukan oleh manusia itu ada 6. Yang pertama, mengusir dengan meremehkannya. Kita menganggap biasa suara hati nurani itu dan menganggap sebagai sesuatu yang kecil. Bapak Ibu, kalau kita melakukan hal ini, maka kita hidupnya nggak nyaman. Kemudian yang kedua yang dilakukan ialah menutup rasa bersalah dengan kesombongan. Ini yang dilakukan oleh Saul dengan kesombongan dan dengan kemarahan. Saul melakukan hal tersebut, kemudian dia ingin membangun monumen untuk menghormati dirinya sendiri. Dia marah dan benci kepada Daud karena mendengar pujian bahwa Daud karyanya lebih besar dibandingkan dengan dia. Bapak Ibu sekalian, kalau bagian ini kita lakukan dengan kesombongan, maka membuat hidup kita itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Atau mungkin yang ketiga yang kita lakukan sama seperti Yakub lakukan, menutup rasa bersalah dengan rasa takut. Akibatnya panjang. Waktu mamanya meninggal, dia kan selari ke omnya. Dia tidak hadir bukan? Padahal mamanya paling sayang dengan dia. Kira-kira dia takut gak ketemu Esau? Takut. Makanya dia takut bahwa perbuatannya itu turun kepada anaknya. Yakub ini licik. Jadi waktu bertemu dikabarkan mau ketemu dengan Esau, dia kasih dulu sogokan di depan, masih juga dia nyogok. Di belakang baru paling belakang. Yang paling belakang siapa? Barisan siapa? Istri anaknya yang paling belakang lagi siapa? Dari istri anaknya yang paling belakang siapa? Yang paling dia cintai. Hai laki-laki. Selirnya, gundiknya,
Bilha, Silva, dan yang lain dibiarkan nanti jadi korban. Yang paling dia cintai yaitu Rahel ditaruh paling belakang. Mungkin dia pikir ada kesempatan untuk lari. Rasa bersalah yang ditutupi dengan rasa takut membuat kita ketakutan, Bapak Ibu sekalian. Ini kakak dan adik loh. Karena papa sayang anak sulung, mama sayang anak bungsu. Jadi kalau punya anak dua harus adil. Ya. Anak tiga lebih lagi. Ya bapak-bapak ya. Tapi konon katanya menurut penafsir beberapa, apa yang dilakukan Yakub terhadap Ishak itu sebenarnya Yakub tahu. Ishak tahu sebenarnya. Dia mengerti sebenarnya hari itu. Cuma dia mengingat bahwa memang sudah disampaikan bahwa anak yang bungsu akan berkuasa atas kakaknya yang lebih besar. Karena sudah ditetapkan. Cuma caranya memang salah. Iya. Kira-kira Yakub akan kembali ke mertuanya takut enggak? Karena dia juga menipu mertuanya bernama Laban. Walaupun Laban juga menipu dia, mengubah 10 kali upahnya. Jadi penipu ketemu mertua juga penipu. Iya. Bahaya ya. Bahaya. Jadi kalau kita salah atau jahat, carilah mertua yang baik. Iya, anak-anak muda ya. Jangan kita punya sifat nama Yakub penipu, cari mertua juga tukang tipu. Maka kumpullah keluarga penipu di situ. Ditutup dengan rasa takut. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah menutup atau menyangkali rasa bersalah dengan rasa tidak bersalah, juga dengan budaya. Nah, yang mematikan itu adalah menyangkali rasa bersalah dengan rasa tidak bersalah. Ini adalah pilihan yang paling tersembunyi. Tidak merasa bersalah karena sudah merasa bahkan berjasa, sudah melakukan yang baik yang bisa dilakukan. Dan orang ini biasanya meyakini tidak ada penghukuman kekal. Tidak ada sebuah institusi yang bisa menghakimi. Kebenaran adalah kebenaran sendiri. Apalagi kalau rasa bersalah itu ditutup dengan budaya. Karena budaya itu waktu itu menerima bahwa melakukan hal ini benar dan tepat, padahal hal tersebut tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contoh budaya itu misalnya satu kelompok suku yang lain berperang dengan suku yang lain. Seperti yang terjadi di Papua di anak perdamaian itu. Untuk berdamai harus ada anak lagi yang harus dibunuh supaya mereka saling berdamai. Ya, budaya menerima hal tersebut, tetapi itu digunakan oleh Don Richardson sebagai sebuah media bahwa hal itu salah. Anak Allah yang telah mati itulah yang menjadi juru selamat yang dikorbankan untuk menebus dosa umat manusia. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kalau kita melihat pembacaan ini Bapak Ibu sekalian, tekanan sebenarnya yang diharapkan dari peristiwa ini ialah bahwa orang yang melakukan kesalahan itu betul-betul menyerahkan diri kepada anugerah Tuhan. Ini sikap yang tepat sebenarnya. Supaya hidup damai. Supaya hati kita itu tenang. Saya tidak tahu kalau penelitian secara medis ya, saya tidak tahu. Saya pernah diberi sebuah video itu tahun sebelum saya ke Kupang. Saya beberapa kali putar dari seorang dokter kandungan, tapi dia buat kemudian dengan seolah-olah ada yang bersuara. Jadi ada pada waktu itu ada seorang menggugurkan kandungan. Ya, anak itu sehat sebenarnya, kemudian digugurkan karena tidak diinginkan. Kemudian itu menjadi sebuah siksaan batin kepada si mama, karena setiap hari anak itu bersuara, "Mama, kenapa mama melakukan hal ini? Adik salah apa? Mama tidak sayang adik ya? Kenapa adik dibunuh? Kenapa mama tega melakukan hal itu? Kenapa mama? Apa salahnya adik?"
Suara hatinya berbicara bahwa dia bersalah. Nah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya waktu Yesus menulis membungkuk di tanah itu dan berbicara siapa yang tidak bersalah silahkan melemparkan, mengharapkan bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi melihat bahwa Tuhan Yesus itu tahu isi hati mereka dan mereka kembali betul-betul kepada Tuhan memohon pengampunan. Tetapi di dalam Alkitab dicatat mereka pergi satu persatu. Tinggal wanita itu saja dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu berkata kepada wanita ini, "Di mana mereka?" Perempuan itu menjawab, "Tidak ada. Mereka semua sudah pergi. Aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Tuhan Yesus mengakui bahwa wanita itu betul berdosa. Tetapi bersyukur bahwa wanita ini mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Rabi atau Mesias. Bapak Ibu sekalian, setiap kali kita membaca Injil Yohanes, kita harus mengingat hal ini. Apapun yang terjadi dalam Injil Yohanes pasal 1 sampai pasal terakhir, ini tujuannya. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Peristiwa mujizat-mujizat itu disebutkan tanda-tanda, itu menunjukkan kepada pribadi yang sanggup melakukan segala perkara. 7 pernyataan, 7 pengajaran, 7 mujizat itu ditujukan supaya orang mengenal siapakah Tuhan Yesus. Peristiwa ini juga mengajarkan kepada pembaca Injil Yohanes untuk melihat bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah yang hidup itu, supaya kita tetap percaya, terus-menerus percaya kepadanya. Itu tujuannya. Kepercayaan itu bukan hanya kepercayaan biasa, tetapi dari hati nurani yang tulus di hadapan Tuhan. Kalau dalam teologi reform, Bapak Ibu sekalian, seorang itu pergi dan dikatakan diselamatkan didahului dengan pertobatan. Tetapi dalam bagian ini tidak disebutkan bahwa wanita itu bertobat. Tetapi dari apa yang dari narasi ini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus berbicara kepada hati nuraninya supaya dia betul-betul bertobat dan mengetahui bahwa Yesus itu mengasihi. Bahwa Yesus itu adalah penggenapan hukum Taurat, tidak hanya menuntut sebuah keadilan, tetapi ada belas kasihan, ada pengampunan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ingat kisah ini ya. Ini kisah sedikit jadul. Ya, pernah ingat ya, pada masa-masa tahun 80-90-an ada seorang pengkhotbah yang punya satu siaran di televisi. Dia disebut, sampai sekarang saya belum pernah ketemu seorang yang disebut sebagai penginjil televisi yang digelari teleevangelis selain James Baker ini. Dia khotbahnya luar biasa, berapi-api Bapak Ibu sekalian. Orang bisa menangis bertelut di depan televisi. Khotbahnya luar biasa, penuh wibawa. Tetapi kemudian ternyata setelah diselidiki, dia melakukan 2 kesalahan. Kesalahannya fatal. Pertama, penggelapan keuangan. Kedua, kejatuhan dalam dosa seksualitas. Dan itu sudah dilakukan cukup lama, sehingga akhirnya James Baker dimasukkan ke dalam penjara selama kurang lebih 8 tahun. Di penjara, dia sempat menulis sebuah buku yang terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Aku Bersalah. Hati nuraninya bicara kepadanya. Sekian tahun dia simpan kegelisahan itu. Atas nama pelayanan, atas nama uang, atas nama kenikmatan seksualitas, dia menutup hal tersebut. Tetapi kebangkitan James Baker ini terjadi di saat dia dikasihi, diterima oleh seorang hamba Tuhan yang berkarisma yang bernama Billy Graham. Pada waktu James Baker berada di dalam penjara, Bapak Ibu sekalian, salah satu pekerjaannya adalah membersihkan kamar mandi, membersihkan WC. Pada satu saat waktu sudah berkeringat dan badannya bau karena membersihkan toilet,
Ada seorang sipir penjara berkata, James, ada seorang tamu penting datang menemui kamu. James tidak berganti baju, kemudian dia keluar, dan yang ditemui ternyata adalah seorang hamba Tuhan besar yang berwibawa, yang justru bebas dari masalah keuangan dan masalah seksualitas, seorang yang hidupnya kudus dan transparan, seorang yang berintegritas. Billy Graham tidak banyak ngomong. Waktu James Baker datang, dia hanya datang memeluknya. Tuhan mengasihi, saya juga mengasihimu. Yesus mengasihi perempuan yang berzina, dan perempuan itu pulang dengan hati yang diperbaharui. Sayang, para ahli Taurat dan Farisi tidak kita tahu catatannya karena semuanya pergi satu persatu. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, apa yang harus kita bawa dari bagian firman Tuhan ini? Saya hanya menyebutkan satu, sebenarnya banyak, tapi cukup lakukan hal ini saja. Kita baca sama-sama Kisah Rasul pasal yang ke-24. Kisah Rasul pasal yang ke-24 ayat yang ke-16, kita bisa lihat di slide yang ada. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Bawalah ini di dalam hidup kita. Ini adalah sebuah tekad untuk hidup dalam hati nurani yang murni, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Bapak Ibu sekalian, tekad ini adalah tekad yang lahir karena Rasul Paulus menyadari akan hidupnya dulu yang begitu jahat. Jadi kita ingat kehidupan kita berbeda latar belakang dengan Paulus, tapi Paulus mengingat bahwa dulu dia jahat. Dia membunuh orang yang menyebut dirinya pengikut jalan Kristus. Dia mempunyai legalisasi dari para pemimpin agama dan dianggap itu sah. Walaupun pasti ada kegelisahan di dalam dirinya. Tetapi sesudah dia mengenal Tuhan, dia bertekad untuk betul-betul hidup dengan hati nurani yang murni dan tulus di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya. Kita rindu bahwa kasih Tuhan, Roh Kudus Tuhan bekerja juga menjamah hati nurani kita. Supaya di dalam setiap aspek kehidupan kita, di rumah, di gereja, di tempat kita bekerja, di lingkungan dimanapun kita berada, jadilah orang-orang percaya yang memiliki hati nurani yang murni. Hati nurani ini makin murni dan makin murni kalau kita makin bergaul dengan firman Tuhan. Hati nurani ini makin murni dan makin murni kalau kita memiliki kebiasaan untuk tunduk di hadapan Allah yang Maha Kudus, memohon supaya kuasa darah Yesus itu menyucikan kita, memperbaharui kita. Hati nurani kita itu makin murni dan makin murni kalau kita meminta Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Karena kadangkala kita merasa kita sudah bersih, tetapi ternyata waktu Roh Kudus menerangi hati kita, kedapatan bagian-bagian yang tidak bersih di dalam hidup kita. Diumpamakan sama seperti kita menyapu ruangan ini, atau kita menyapu ruang tamu kita atau kamar kita. Kita rasa semuanya sudah bersih, mungkin kita sudah pel gitu ya. Tapi coba buka jendela, biarkan sinar matahari masuk, Bapak Ibu akan melihat debu-debu halus itu berterbangan. Roh Kudus itu melihat bagian sampai bagian yang paling kecil di dalam diri kita. Bertekadlah sama seperti Rasul Paulus ini, supaya kita memiliki hati nurani yang bersih dan murni di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Ini adalah sebuah tekad. Pada waktu itu Rasul Paulus berhadapan dengan pertanyaan penguasa Felix pada waktu itu. Tapi dia berkata, "Hai Felix, aku mau hidup terus dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Meskipun mungkin saya akan diancam oleh kematian." Tapi dia tetap tidak berpikir licik, tidak untuk menyelamatkan dirinya. Tapi dia bertekad untuk hidup murni di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya. Tidak ada seorang pun yang sempurna di antara kita, tapi kita belajar supaya hati kita betul-betul
kedapatan murni dan bersih. Dan tatkala kita menghadap tahta pengadilan Tuhan, betul-betul kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang ada di dalam hati kita. Jangan biarkan hati nurani kita mati. Biarlah itu terus bekerja di dalam hidup kita, menolong dan menuntun langkah-langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Kudus dan Maha Mulia, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang sangat besar di dalam hidup kami. Terima kasih bahwa firman Tuhan menuntun langkah-langkah hidup kami. Terima kasih bahwa Kristus yang penuh kasih datang melawat kami manusia yang berdosa. Terima kasih bahwa kami diberikan kesempatan istimewa untuk mendengarkan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan agar firman Tuhan ini hidup di dalam diri kami. Kiranya Tuhan terus berbicara agar tiap-tiap kami memiliki hati nurani, suara hati yang murni di hadapan Tuhan dan sesama kami. Terima kasih bahwa Tuhan memberikan suara hati nurani di dalam diri kami yang Tuhan pakai untuk menuntun kami, mengingatkan kami akan apa yang kami perbuat. Tolong kami, ingatkanlah kami bahwa kami hidup di tengah manusia yang berdosa. Tolong kami, kadangkala kami juga berpikiran untuk mengamankan diri. Bahkan kami tega kadang-kadang menutupi suara hati nurani tersebut. Hamba berdoa ya Tuhan, berikan kami kepekaan, tidak hanya kepada satu kesalahan demi kesalahan, tetapi apa yang harus kami perbuat. Mungkin ada teman kami, saudara kami yang kekurangan, yang menderita. Mungkin kami digerakkan untuk memberitakan Injil dan lain sebagainya. Mungkin Tuhan menggerakkan hati kami untuk melakukan sesuatu. Tolong kami supaya kami tidak mematikan suara hati tersebut. Jadikan suara hati kami terus murni dan makin dimurnikan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami bersama-sama datang di hadapan Tuhan, membawa segala pergumulan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, jemaat yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Kami teringat akan Bapak Charles Raja Guguk yang pada Sabtu depan akan dioperasi di Rumah Sakit Ben Boy di Kupang. Tuhan kiranya menolong. Tuhan tahu sakit yang dia alami, Tuhan juga yang menciptakan Bapak ini, Tuhan juga tahu bagaimana caranya agar dia mendapatkan kesembuhan. Harapan kami ialah mujizat Tuhan dinyatakan, belas kasihan Tuhan juga dinyatakan. Teguhkan, kuatkan imannya, dan berkati untuk semua keluarga yang mendampingi. Biarlah kami melihat semua peristiwa ini dari sudut pandang iman. Kami juga terus mendukung untuk saudari Christine Wijaya. Kami juga memohon belas kasihan Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan juga bekerja di dalam hidupnya. Untuk Pak Samlai juga kami merindukan bahwa dia mengalami bagaimana kuasa Tuhan menolong dia, bahkan meneguhkan imannya di tengah pergumulannya dengan kondisi kesehatannya. Kami juga bersyukur untuk Juana yang sudah keluar dari rumah sakit karena sakit beberapa waktu yang lalu. Kami memuji nama Tuhan dan berkati dia dalam pertumbuhan lebih lanjut. Kami juga terus mendukung untuk kesehatan Pak Charles Tanoni. Tuhan juga menolong dalam masa tuanya, dalam kelemahan-kelemahan yang dihadapi. Kami terus berdoa ya Tuhan agar Tuhan meneguhkan dan menguatkan imannya. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Pak Teddy Yapola. Tuhan juga memberkati, Tuhan juga menolong, berkati juga keluarga yang mendampingi. Kami juga berdoa ya Tuhan, banyak di antara kami yang tidak hadir maupun juga yang hadir pada hari ini, juga banyak yang sakit. Mungkin ada yang demam, batuk, dan pilek di tengah cuaca yang panas ini. Tuhan berikan kami daya tahan fisik yang kuat. Tolong kami supaya kami juga dapat mengatur menata waktu kami dengan baik, supaya kondisi fisik kami lebih baik dan kami memiliki daya tahan fisik yang baik untuk dapat mengantisipasi cuaca yang panas yang sedang terjadi, baik itu di Nusa Tenggara sendiri maupun di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan belahan bumi yang lainnya. Kami juga berdoa Tuhan, beri kami kesehatan, kekuatan di tengah berbagai wabah yang melanda. Kami juga berdoa Tuhan, tolong kami supaya dengan kesehatan yang baik kami terus dapat mengisi waktu-waktu anugerah di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun. Bersyukur untuk beberapa jemaat yang berulang tahun beberapa
hari yang lalu, juga di beberapa waktu ke depan, juga bersyukur khusus hari ini untuk Ibu Envi Yakub yang Tuhan tambahkan tahun-tahun usia dalam hidupnya, begitu juga dengan anak Davel Daud. Tuhan, kami bersyukur dan memuji nama Tuhan. Berkati kehidupan semua jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang berulang tahun, agar mereka mengingat bahwa tahun-tahun di dalam hidup mereka adalah anugerah yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, Tuhan menolong untuk rekan-rekan kami di panitia Hari Raya Gerejawi dalam mempersiapkan Natal. Kami merindukan Tuhan menolong agar kami diberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, kesehatian, kerendahan hati. Dan kami merindukan bahwa Natal tahun ini betul-betul kami dapat menikmati persekutuan yang indah di antara sesama jemaat dan keluarga-keluarga jemaat kami. Kami merindukan bahwa Tuhan berbicara memulihkan kondisi-kondisi yang tidak baik, dan juga Tuhan menolong supaya kami juga dapat menjangkau mereka yang terhilang. Terima kasih Bapa, beri kemampuan, beri kekuatan, beri kuasa yang daripada Tuhan. Kami juga tidak lupa untuk beberapa kegiatan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan. Mungkin yang ada dalam perjalanan jauh, ada kegiatan-kegiatan lain, yang bekerja, yang belajar di luar kota, Tuhan juga memberkati. Berkati untuk anak kami Mario yang akan mengadakan kegiatan di Jogja, Tuhan juga menyertai dia. Jadikan dia alat juga di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati apa yang dia lakukan. Terima kasih, juga bersyukur untuk Pak Deki, Tuhan juga tibakan di Kupang dengan selamat. Berkati beberapa waktu ke depan juga kembali ke tempat pekerjaan, Tuhan juga menolong agar Tuhan pakai juga menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Begitu juga dengan semua kami yang hadir pada hari ini. Tuhan berkati kami, keluarga kami, usaha kami, kehidupan kami, juga di tengah berbagai situasi yang kami hadapi. Tolong kami agar kami melihat kuasa Tuhan, anugerah Tuhan itu cukup bagi kami sekalian. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami, lawat para pemimpin kami, dan jadikan juga orang-orang percaya yang di pemerintahan maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat dapat dipakai menyampaikan suara kenabian di tengah bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami, bahkan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan, yang kami pikirkan. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, yang Maha tahu segala isi hati kami dan kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami bawa kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri bersama dengan segenap orang percaya di segala abad dan tempat. Mari dengan sikap sempurna kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Saatnya kita akan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita tahu Tuhan mempercayakan pekerjaan untuk kita kerjakan.
Oleh sebab itu, kita membawa persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan juga untuk pekerjaan misi. Dan Injil harus disampaikan dari gereja ini sampai ke ujung bumi. Mari kita angkat pujian kita dari NKB Tabur Waktu Pagi. Kami tahu ada tugas yang harus kami lakukan. Bagaimana ketika Tuhan sudah memberkati kami, kami pun harus menjadi berkat bagi orang lain. Kami rindu bahwa persembahan yang telah dikumpulkan ini sungguh-sungguh dapat mendukung pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan lebih dimuliakan lagi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan tangan-tangan yang sudah memberi dan juga tangan-tangan yang akan mengelolanya. Kami menyerahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita tiba kepada bagian terakhir, yaitu sebuah komitmen. Dalam komitmen ini nanti kita akan menyanyikan sebuah pujian, judulnya Murnikanku. Iya, teman-teman guru sekolah minggu akan menyanyikan bagian ini terlebih dahulu. Nanti kita akan nyanyi bersama-sama, jadi kita bertekad supaya hati kita dimurnikan. Kisahnya begini Bapak Ibu sekalian. Ada seorang vikaris pada waktu itu tahun 2003, alumni dari Seminari Alkitab Asia Tenggara, namanya Bapak Vikaris Gito Wicaksono. Pada waktu itu Gito Wicaksono diminta oleh seorang rekannya untuk menuliskan sebuah lagu untuk saat teduh pagi atau ibadah di chapel. Nah, bagian dari renungan itu terambil dari 2 Timotius 2 ayat yang keempat.
Isinya tentang seorang prajurit yang tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Di situ digunakan kata pragmatiso. Nah, sementara pada waktu itu pendeta atau vikaris Gito Wicaksono itu sebagai seorang hamba Tuhan, dia sedang jatuh dalam sebuah kesalahan, memikirkan kemewahan, fasilitas, sarana, kesuksesan, dan lain sebagainya. Jadi hamba Tuhan pun bisa jatuh dalam kesalahan tersebut. Pada waktu dia membaca 2 Timotius 2 ayat yang keempat, dia menulis syair lagu itu, dia tertegun. Makanya di dalam bagian lagu ini, Bapak Ibu sekalian, tentang murnikanku, hamba Tuhan ini, dia sungguh bergumul. Dan bagian dari lagu ini makin lama makin dinyanyikan. Dan bagian ini didasari dengan firman Tuhan yang sangat kaya. Jadi lagu ini nanti dimulai dengan Tuhan ku datang tertunduk malu. Tuhan ku datang tertunduk malu. Mari kita nyanyikan ini bersama-sama. Silahkan guru-guru sekolah minggu maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian ini. Nanti Bapak Ibu dengarkan syairnya, kemudian nanti kita akan menaikkan bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, lagu ini makin terkenal, makin sering lagu itu berbicara. Pendeta Gito Wicaksono dalam kesaksiannya berkata, dia bukan makin merasa bangga lagu itu makin populer, tapi makin mengingatkan dia bahwa hati nurani itu memang harus makin dimurnikan di hadapan Tuhan. Dan kiranya itu menjadi sebuah pujian dan tekad kita supaya kita betul-betul hidup dengan hati nurani yang murni. Murnikanku.
jemaat sekalian, milik kepunyaan Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu masing-masing dengan membawa berkat dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jadilah saksi yang setia dan benar dimanapun engkau berada. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah engkau dengarkan pada hari ini. Hiduplah dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya. Dan sekarang arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk untuk mengambil waktu saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Selamat hari Minggu bagi jemaat yang beribadah di gedung gereja maupun yang beribadah secara online. Warta Jemaat, Minggu 26 Oktober 2025. Selamat datang dan selamat beribadah pada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Kami dengan senang hati menyambut dan mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk beribadah bersama dengan kami kembali pada minggu yang akan datang. Kegiatan pelayanan GKPKR Kupang selama sepekan ini akan dilaksanakan seperti biasa. Hamba Tuhan dan Badan Pengurus GKPKR Kupang mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun, yaitu anak Seanda Veldaud dan Ibu NVF Yakub pada hari ini tanggal 26 Oktober 2025. Wahyudi Trisaputra Rini tanggal 28 Oktober 2025, Ibu Oktavia Sopaba tanggal 30 Oktober 2025, dan Bapak John Wesley Chandra tanggal 1 November 2025. Tuhan Yesus memberkati jemaat yang berbahagia. Selanjutnya yang akan bertugas pada pelayanan ibadah Minggu tanggal 2 November 2025 disertai dengan perjamuan kudus. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Elsawati Mena, liturgis Ibu Iranit Bani, pemusik Bapak Beli Warli dan tim, singer Imel Paja dan Kak Yusuf Molina, penyambut Ibu Evangelis Lydia Chandra dan Ibu Erna Kuana, kolektor Bapak Doni Tanoni dan Ibu Muni Tanoni, operator LCD Gloria Tanjung, dan meja perjamuan kudus akan disiapkan oleh Badan Pengurus Jemaat. Bagi rekan-rekan yang sudah melayani hari ini, setelah ibadah dapat berkumpul kembali di depan. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.